أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya dengan saudaraku Aspar ingin belajar dan mengajak teman-teman, sahabat-sahabat, dan saudara-saudaraku belajar bareng tentang kata sebutan munafik untuk diketahui. Kami meyakini, kami menyadari, dan kami bukan menggurui, tapi kami hanya semata ingin belajar, mengajak teman-teman belajar bareng bersama. Teman-teman, sahabat-sahabat, dan saudara-saudaraku, tentunya sudah sering kali kita mengenal kata munafik. Nampaknya sudah tidak asing lagi sebutan kata munafik di lingkungan keluarga, tetangga, dan lingkungan umat atau masyarakat pada umumnya. Tetapi kami ingin mempelajari dan ingin mengetahui dari beberapa sumber dan keterangan secara umum terbatas, antara lain: yang pertama, apa itu pengertian munafik menurut agama Islam? Yang kedua, tanda-tanda dan ciri-ciri orang munafik, serta yang ketiga, bagaimana cara menghindari sifat munafik. Hal ini pun kami pelajari sebatas kemampuan dan pengetahuan dari sumber yang kami ketahui. Selanjutnya, pengertian munafik dalam agama Islam. Di dalam bahasa Arab, pengertian munafik artinya orang yang berpura-pura. Sementara merujuk pada sumber lainnya, pengertian munafik ialah upaya berpura-pura percaya dan setia kepada agama dan lainnya, tetapi sebenarnya dalam hati mereka berkata tidak. Mereka selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya, serta bermuka dua. Perbuatan munafik menjadi sifat yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Lain di mulut, lain di hati. Ini istilah yang tepat untuk cerminan orang-orang yang berbuat munafik. Allah Subhanahu wa taala membencinya pada perbuatan orang yang munafik. Begitu juga semua orang pasti membencinya pada orang yang berwajah dua. Menurut bahasa, pengertian munafik diartikan sebagai berpura-pura. Sedangkan menurut istilah, pengertian munafik artinya berpura-pura dalam sesuatu hal. Orang munafik juga disebut orang yang perkataannya tidak sesuai dengan tindakan dan kenyataannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 145. Dalam firman Allah, Quran surat An-Nisa ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid dirkil asfali minan nar. Fid darkil asfali minan nar. Walang tajidalahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka.
dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Begitu jelas dan tegasnya firman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang munafik akan ditempatkan pada neraka tingkatan yang paling bawah. Selanjutnya, beberapa sumber dan keterangan menurut tafsir ayat tersebut menjelaskan tentang peringatan terhadap orang munafik bahwa mereka akan disiksa di neraka pada tingkatan paling bawah. Karena munafik adalah perbuatan paling jahat. Mereka orang-orang munafik disebut telah menipu Rasulullah SAW dan orang-orang mukmin. Maka kelak mereka tidak akan mendapatkan pertolongan yang dapat menyelamatkan ataupun meringankan siksaan yang akan mereka terima. Orang yang memiliki sifat munafik akan mengakui dengan lidah, dengan ucapannya namun mengingkari. Atau bisa dikatakan ucapan mereka tidak selaras dengan tindakan yang sebenarnya. Dengan ungkapan yang kerap kali didengar, serigala berbulu domba, digunakan untuk mencerminkan bahaya sifat munafik. Bahkan dalam Al-Quran memiliki surat khusus Al-Munafikun untuk mengungkapkan sifat-sifat orang munafik. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dan memberikan ancaman terhadap orang-orang munafik. Begitu jelas dan tegas sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 68. Dalam firman Allah, Quran surat At-Taubah ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahul munafiqi wal munafiqati wal kuffaron ronara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum azabum muqim. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka dan Allah melaknati mereka dan bagi mereka azab yang kekal. Kemudian contoh tanda-tanda dan ciri-ciri orang munafik. Perlu teman-teman, sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku ketahui. Kami mengutip dari beberapa sumber dan keterangan. Insya Allah kami uraikan, namun tidak begitu luas, hanya sebatas kemampuan yang kami pelajari dan kami ketahui. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, dan saudaraku yang berbahagia, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sesudah memahami pengertian munafik yang kita ketahui bersama, selanjutnya teman-teman, sahabat-sahabat, dan saudaraku, penting untuk diketahui dari berbagai sumber dan keterangan-keterangan. Mari pelajari bersama tentang tanda-tanda dan ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, antara lain, ciri orang munafik suka berdusta adalah orang suka berdusta atau suka berbohong. Perbuatan berdusta merupakan sifat tercela yang dibenci manusia dan dibenci agama apapun. Bahkan agama Islam telah melarang keras jika umatnya melakukan dusta sekecil apapun. Sesuai hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Apabila ia berucap berdusta, jika membuat janji ingkar, dan jika dipercaya mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, ciri orang munafik yang kedua yaitu Ciri orang munafik yang kedua suka ingkar janji, yaitu perbuatan seseorang yang gemar ingkar janji dan tidak dapat dipegang ucapannya dan perkataannya. Selalu tidak menepati janjinya, padahal orang itu berjanji ditebar kepada banyak orang lain, tapi tidak menepati janjinya. Perbuatan menepati janji adalah hukumnya wajib. Apabila ada seseorang membuat janji kepada orang lain, maka dia harus menepati apa yang telah dijanjikan. Dalam Al-Quran, larangan untuk mengingkar janji dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 91. Dalam firman Allah, Quran surat An-Nahl ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Kemudian ciri orang munafik yang ketiga yaitu orang yang gemar atau suka berkhianat adalah orang yang tidak mempunyai komitmen dengan apa yang dia jalankan dan tidak pernah menepati ucapan dan perkataannya, baik pada dirinya apalagi kepada orang lain, dengan tanpa ada alasan yang jelas. Berikutnya, seseorang yang tidak dapat dipercaya dalam memegang amanah itu tandanya disebut juga sebagai orang munafik. Orang seperti itu biasanya jika berbicara lebih banyak mengandung kebohongannya, dan apabila berjanji saling berbuat dusta, dan apabila diberikan amanah maka orang itu suka berbuat khianat. Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, yaitu tanda orang munafik ada 3: jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanah mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat adalah orang yang gemar melakukan tipu daya, yaitu ciri orang munafik yang keempat adalah orang yang gemar atau suka melakukan tipu daya, yaitu dalam bersikap berpura-pura baik dan tampak di hadapan orang lain terlihat baik tapi dalam hatinya busuk. Tipu daya seperti ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan dengan segala macam cara. Sifat seperti itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 8-10. Dalam firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 8-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakdzibun. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudiannya, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Ciri orang munafik yang kelima adalah orang yang bermuka dua dan memiliki arti orang tersebut pelin-pelan atau orang yang tidak memiliki pendirian yang tetap. Sifat seperti ini muncul karena mereka kebingungan, tidak mau belajar terhadap ajaran kebenaran agama Islam. Sifat orang yang bermuka dua ini diperingatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah ayat 14. Dalam firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qala ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok.
Yang keenam, orang yang melakukan perbuatan riya, yaitu orang yang melakukan perbuatan riya merupakan salah satu ciri orang munafik. Hal ini tercermin dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 142. Dalam firman Allah, Quran surat An-Nisa ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Yang ketujuh adalah orang yang malas untuk beribadah. Ciri orang munafik yang malas untuk melakukan ibadah sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 142. Yang kedelapan, mempercepat gerakan sholat, yaitu ciri orang munafik kalau diperhatikan cara sholatnya akan terlihat ketika sholat gerakannya tergesa-gesa, ketika sholat tidak khusyuk, serta mempercepat gerakan dan bacaan-bacaan sholatnya. Hal ini ciri orang munafik sebagaimana hadis Nabi SAW bersabda. Hadis Nabi SAW bersabda, itulah sholat orang munafik, itulah sholat orang munafik, itulah sholat orang munafik. Yaitu, dia menunggu matahari sampai hampir terbenam, kemudian dia berdiri untuk sholat asar, lalu mempercepat tanpa ada rasa khusyuk sedikit pun. 4 rakaat tanpa mengingat Allah di dalamnya, kecuali sedikit sekali. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, orang yang gemar atau suka berbuat kerusakan di muka bumi adalah mereka untuk mengadakan perbaikan. Orang seperti tipe ini biasanya akan sangat pandai untuk memutarbalikkan fakta dan menipu orang-orang atau seakan-akan atau seolah-olah dia sedang mengusahakan suatu perbaikan. Ciri-ciri ini tercermin Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 11-12. Dalam firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 11-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Yang ke-10, orang yang suka memakan harta anak yatim. Ciri orang munafik seperti ini selalu merasa tidak puas akan kekayaan harta yang telah dimilikinya, sehingga mereka tak akan ragu untuk memakan harta anak yatim. Ciri orang munafik yang ke-11 adalah orang yang iri dan dengki yang sangat merugikan orang lain, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 120. Dalam firman Allah, Quran surat Al-Imran ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum say'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira. Karenanya, jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Shadaqallahul azim.
Yang ke-12 adalah ciri orang munafik yang bangga atas dosanya yang telah diperbuat. Betapapun banyak dosa yang dilakukan, maka orang munafik itu akan selalu mencari jalan untuk pembenaran tindakannya, padahal perbuatan yang dilakukan itu salah. Yang berikutnya, setelah kita mengetahui bersama tentang ciri-ciri orang berbuat munafik dan tanda-tanda orang munafik, mengutip keterangan dari sumber-sumber yang menjelaskan di antaranya ada beberapa cara menghindari sifat-sifat munafik yang perlu diketahui bersama. Antara lain, yang pertama, harus selalu bersyukur, mengucap raya syukur terhadap nikmat Allah. Sekecil apapun, kita akan terhindar dari kekufuran. Jika kita terlena dan kurang bersyukur, maka kita akan dihadapkan dengan penyakit hati, seperti berperilaku sombong, amarah, iri dengki, dan nafsu dunia, yang mengarah pada sifat-sifat munafik. Cara menghindari sifat munafik yang kedua yaitu menepati janji. Berdusta adalah ciri utama sifat munafik. Maka dari itu bagi umat muslim sebaiknya dan sebisa mungkin menepati janji yang telah dibuat atau diperjanjikan. Kewajiban umat Islam dalam memenuhi janjinya sebagaimana sudah disampaikan dan tercantum dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nahl ayat 91. Yang ketiga, jangan malas beribadah. Ada kalanya manusia merasa cemas dan sangat malas beribadah. Padahal begitu jelas orang yang malas untuk menunaikan ibadah adalah sifat orang munafik sebagaimana tertuang di dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 142. Selanjutnya yang keempat, berdoa agar terhindar dari sifat munafik. Memohon dan berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilindungi dan terhindar dari sifat munafik yang tercela. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Hakim yang berarti, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, kekufuran, kefasikan, kedurhakaan, kemunafikan, sum'ah, dan riya." Hadis riwayat Al-Hakim. Demikianlah teman-teman, sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uraian dan rangkaian tausiah singkat yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Kesempurnaan dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kekurangan, kealpaan, dan kesalahan itu datangnya dari kami pribadi sendiri. Dan mohon dibukakan pintu maaf yang